mudah-mudahan dengan adanya sumber daya manusia yang saat ini melalui program BESTI, beasiswa di Bupati, ini merupakan langkah dan terobosan untuk terus melakukan inovasi-inovasi sehingga rata-rata lama sekolah Kabupaten Bandung bisa tercapai sesuai dengan RPJMD. Dan Pak Kadis saya tekankan sekali lagi fokus kepada RPJMD bagaimana mencapai target 10 tahun di tahun 2023. Kegiatan hari ini adalah launching beasiswa untuk warga Kabupaten Bandung, di mana ada program BESTI, ya, beasiswa di Bupati, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Kenapa saya lakukan program ini? Karena memang kita melihat bahwa ada harapan warga masyarakat Kabupaten Bandung ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat hasil survei, harapan masyarakat Kabupaten Bandung untuk melakukan kuliah ini bisa mencapai 12,9 tahun, ya. Artinya ingin kuliah. Nah, sementara kita keterbatasan informasi dan juga langkah-langkah. Sementara kita dalam RPJMD merencanakan tahun 2023 ini rata-rata lama sekolah kita 10 tahun. Nah, sehingga Dinas Pendidikan ini harus betul-betul fokus bagaimana untuk bisa mencapai target 10 tahun itu. Nah, salah satunya kita ada program BESTI, beasiswa di Bupati, untuk membantu masyarakat Kabupaten Bandung yang kategorinya minimal tahfidz Al-Quran 1 juz, ya, dan berprestasi dan mempunyai keinginan. Nanti kita evaluasi per semesternya. Kalau IPM-nya di bawah 3, kita tidak akan berikan lagi beasiswa. Artinya ada kecerdasan khusus dalam rangka mencari ilmunya untuk kepentingan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ruli Hadiana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Seperti kita mulai bersama, bahwasanya pendidikan diperlukan oleh manusia sepanjang hidup. Artinya kita belajar sepanjang hayat di kandung badan. Untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada warga masyarakat, pemerintah telah memberikan sebuah fasilitas pendidikan berjenjang, mulai dari pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dengan harapan seluruh warga bisa menjalani proses pendidikan dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi dengan sempurna. Namun pada kenyataannya ada beberapa hal mungkin yang dialami oleh masyarakat sehingga tidak terpenuhi pendidikan formal yang telah disediakan pemerintah. Namun demikian, warga masyarakat tidak perlu putus asa karena pendidikan non formal akan dihadirkan. Ini dalam rangka untuk bisa memberikan sebuah ruang waktu kepada masyarakat untuk bisa menyelesaikan pendidikan formalnya yang tidak selesai. Untuk jenjang SD ada program kesetaraan kejar paket A. Untuk jenjang SMP ada program kesetaraan kejar paket B. Dan untuk jenjang SMA ada program kesetaraan kejar paket C. Untuk itu kami menghimbau pada seluruh warga masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas ini sehingga apa yang selama ini belum tercapai kesempurnaan pendidikannya bisa dipenuhi. Selain itu kami informasikan bahwasanya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung baru mencapai 9,08 tahun. Sedangkan Pak Bupati menginginkan ada percepatan kenaikan angka-angka rata-rata lama sekolah tersebut, khususnya di posisi 10 tahun. Dengan cara inilah bahwasanya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung bisa ditingkatkan ketika salah satunya warga Kabupaten Bandung yang belum menyempurnakan sekolahnya bisa masuk ke program kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Badan Atau KBM.
Mari kita dukung visi Bapak Bupati Bandung, mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera dengan cara menyelesaikan pendidikan formal dan non-formal di setiap jenjangnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas, 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 pedas. Suatu pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan semuanya adalah untuk memberikan 3 macam daripada ranah untuk pendidikan. Itu yang pertama adalah sikap hidup ataupun afektif, lalu yang kedua adalah psikomotor, keterampilan, dan ketiga adalah knowledge atau pengetahuan. Di pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh satuan PKBM, salah satu contohnya yang ada di Arjasari, ini mengedepankan mengenai sikap hidup dan juga keterampilan selain daripada knowledge. Di PKBM yang ada di Arjasari dilakukan adalah yang pertama, cara bagaimana mereka itu melihat potensi wilayah. Potensi wilayahnya salah satunya adalah petani. Oleh sebab itu, siswa ataupun warga belajar di PKBM di Arjasari ini diarahkan untuk bertani. Jadi para tutornya atau para pengelolanya memberikan suatu silabus atau pembelajaran terhadap mereka tentang cara bagaimana bertani. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita, yaitu adalah Saiful, Raka, dan juga Tukun, dan juga teman-teman yang lain. Nah, lalu yang kedua, selain daripada potensi wilayah, dilihat juga potensi daripada lembaganya. Di lembaga ya di PKBM Arjasari salah satunya adalah melakukan suatu keterampilan merajut. Ya. Jadi keterampilan merajut ini yang dipunyai keistimewaan daripada PKBM ini diberikan juga pembelajarannya terhadap para warga belajarnya, sehingga nantinya dengan tujuan bahwa warga belajar yang nanti telah lulus dari PKBM ini akan bisa mengamalkan ilmunya dan menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga mereka bisa menghidupi kehidupannya dan juga membantu orang lain dalam cara menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi juga angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung. Kemana aja Bang? Kemana-mana, cuma di rumah aja, diem. Gitu. Farid. Kemana aja, Pin? Gak di mana-mana. Liburan sekarang mending ke kebun pamanku. Kebun Apa tuh, Rit? apa tuh? Biasa kebun bawang. Kalian mau ikut? Wah, kebetulan lagi boring mungkin. Bosan dari Bang Mulu. Ayo, kita ke kebun. Yuk. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Aduh, tumben kesini. Iya, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Oh, gimana? Ya, Pak, di sini kita mau lihat-lihat perkebunan. Ya. Boleh. Kebetulan di sini kan ada tanaman bawang nih. Yuk, kalau misalkan memang kalian ini, yuk bisa kita sambil lihat-lihat. Mau nggak? Oh, boleh. Ayo, kita sambil lihat-lihat ya. Bawang yang memang udah usia kurang lebih 3 mingguan lah. Ini 3 mingguan ya. Ini usia 3 mingguan. Bawangnya tuh bisa dilihat. Ya, kenapa kan ini ada yang namanya kan pakai ini gitu kan. Kalian kan pasti belum tahu ya. Apa sih Pak ini gitu kan. Jadi kalau misalkan bawang itu harus ada apa sih namanya itu sekat ya, kayak sekat gini supaya apa tadi? Supaya bisa lebih subur, bisa lebih besar nanti si bawangnya. Beda kalau misalkan kita nanam bawang nggak ada jarak. Kalau nggak ada jarak ya biasanya kalau misalkan si bawang itu kan jadi terbagi si nutrisi tanahnya itu gitu. Jadi harus dipakai yang namanya kan ini sekat seperti ini, dipakai plastik ini supaya suhu yang ada di tanah itu bisa lebih terfokus kepada tanaman bawangnya. Nah itu. Kesibukan kalian apa sekarang? Pak, kesibukan kita Pak belum tahu sekarang. Karena masih berencana untuk cari liburan. Oh, masih liburan ya? Iya Pak, masih liburan sekolah. Liburan kegiatannya kemana aja?
Oh, paling jalan-jalan gitu Pak, santai jalan-jalan. Mantap, mantap. Iya Pak. Bang Sep. Oh, Kada dia siap. sama kita baru dak kita. Siap Pak Haji, siap. Ayo. Mau, Yuk. Pak Haji nuju naon Pak Haji? Iya nuju bade nanam bawang. Kebetulan Pak Haji, tadi saya ngobrol sedikit dengan anak-anak gitu kan. Kan sekarang itu kan kebetulan lagi libur nih sekolah gitu kan. Tadi saya coba saranin kalau misalkan kan kebetulan di sini lagi Pak Haji lagi nanam bawang nih. Nah, bagaimana misalkan cara menanam bawang itu seperti apa sih gitu kan, tata caranya, tahapan awalnya seperti apa gitu kan, terus misalkan perawatannya seperti apa gitu kan. Nah, supaya misalkan liburan kita ini nggak sia-sia loh. Ya, betul nggak? Iya Pak. Cara menanam bawang pertama ya, dicari dulu bibit yang bagus yang mana ya. Bibit yang bagus yang mana. Kemudian bawang itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar itu dikipas dulu ya. Jadi supaya apa? Supaya tumbuhnya bawang itu banyak. Setelah dikupas, ini akan muncul tumbuhannya akan banyak keluar anak-anaknya ya. Dikupas dulu, kemudian setelah dikupas langsung ditanam ya. Kita lihat-lihat tempat pelatihan berlanjut yuk. Boleh. Tuh tempatnya ada di sana. Oke. Ini mau lihat-lihat atau sambil belajar? Lihat-lihat aja. Nah, ini dinamakannya produksi rajutan pakaian. Kalau ini dalaman kerudung, ini ya. Kalau yang itu kerudungnya sebelah sana, ini yang dinamakan handcock. Dan beginilah keadaan produk rajut. Ya, ini baju sweater lah, sweater gitu. Kalau mau coba silakan, kalau mau lihat boleh. Kita lihat produk yang udah jadi. Ya, tuh. Nah, ini produk yang udah jadi hasil dari tadi yang kamu belajar. Nah, ini anak-anak produk masih banyak yang lainnya ya. Pak, kalau pesanannya emang sebanyak ini? Ya, kadang-kadang sih gitu. Kalau sekarang mah emang agak menurun gitu kalau segini teh. Kalau dulu mah lebih dari segini gitu. Karena sekarang mah kan mau naik sekolah, jadi kebutuhannya terbagi gitu. Jadi pesanannya cuman segini. Kalau yang kemarin-kemarin lebih dari ini gitu. Tapi alhamdulillah segini juga masih ada gitu yang pesen gitu. Walaupun sedikit-sedikit, yang penting panjang lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas. Saya pribadi sebagai kasih pembinaan pengembangan di bidang kesetaraan dengan arahan daripada Pak Bupati bahwa Bupati yang begitu care terhadap pendidikan, juga melihat potensi yang ada di Kabupaten Bandung, melihat ada banyak anak jalanan di jalan-jalan, sehingga ya kami menelusuri bagaimana latar belakang anak itu ternyata dimunculkan dengan adanya kemiskinan dan pendidikan yang begitu rendah, sehingga kami sebagai di bidang PNF adanya PKBM Pusat Kegiatan Masyarakat, anak digiring dimasukkan ke dalam PKBM untuk diberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan terutama di bidang wirausaha. Di antaranya anak dibekali dengan cara bagaimana cara membuat di antaranya kue, sehingga hasil dari produksi anak tersebut bisa dijalankan dan dipasarkan langsung oleh anak tersebut, sehingga pada akhirnya dengan adanya keterampilan tersebut mengharapkan bahwa Kabupaten Bandung atau Bupati Bandung itu mengharapkan supaya rakyatnya lebih hidup sejahtera dengan dibekali keterampilan tersebut, akhirnya menuju Kabupaten Bandung yang begitu pedas dan menciptakan warga masyarakat Bandung yang menjadi akhir menuju kesejahteraan di wilayah Kabupaten Bandung. Itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kenalin aku Andri. Tapi di jalanan aku lebih dikenal dengan nama Acong. Tahun ini aku berumur 15 tahun.
dan keseharianku mencari uang di jalanan. Ya, aku adalah anak jalanan. Yang barusan itu adalah Bapak. Bapak setiap hari sibuk membereskan barang di gudang. Sedangkan Ibu sibuk menjadi buruh cuci. Semuanya yang bekerja, termasuk aku, harus bantu ayah dan ibu dengan mengamen di jalan. Biasanya kalau ngamen, aku selalu bersama teman-temanku. Selain asyik, aku menjadi tidak jenuh selama ngamen. Seringkali, kami mengunjungi banyak toko untuk dihampiri. Gimana suaraku? Merdu bukan? Semuanya juga hidup di jalan. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mereka sudah seperti saudaraku, bahkan rumah keduaku. Walaupun terkadang mereka suka berkelahi sih. Sehat selalu kalian kawan. Pasti kalian penasaran kan? Apakah aku sekolah? Aku sekolah kawan. Aku sekolah paket B di PKBM Saudara Sejiwa. Walaupun hidupku harus terus berjalan mencari uang, aku masih punya semangat kok untuk belajar. Contohnya, hari ini aku telah mengikuti kelas sablon. Kelas sablon ini merupakan salah satu program dari PKBM. Program untuk masyarakat meningkatkan keterampilan. Program ini cocok sekali buatku, karena kegiatan belajarnya tidak setiap hari. Jadi, bisa menyesuaikan waktu ngamen dan belajar di sini. Di kelas ini, aku belajar banyak banget. Dari bagaimana cara memilah bahan baju, cara menyetrika baju, membuat desain baju, dan tentunya cara menyablon baju. Program PKBM ini sangatlah memotivasiku, karena kalau dipikir-pikir, gak akan selamanya aku ngamen di jalan. Aku mesti cari kerja yang lebih baik. Dari mengikuti kelas sablon ini, aku tergerak dan bercita-cita akan membuka usaha baju nantinya. Doakan aku ya kawan. Kalian pun harus semangat untuk terus belajar. Tekad dan keinginan yang kuat serta semangat untuk merubah hidup, akhirnya aku berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Semoga cita-cita selanjutnya aku dapat merubah hidup ini agar menjadi lebih baik. Bu, Andi berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Andi. Hati-hati di jalannya ya nak. Iya Bu. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu ada pengumuman dulu ya. Alhamdulillah kebetulan sekolah kita terpilih untuk mewakili lomba cerdas cermat. Dari sekolah kita, kelas kita, setelah ibu berunding dengan ibu-ibu guru yang lain, maka terpilihlah Andi. Selamat. Selamat ya Andi ya. Iya Bu. Semangat dong. Nanti ketemu lagi sama ibu di pertemuan berikutnya. Kita pelajari materinya ya. Iya Bu. Oke. Sekarang boleh lanjutkan tugas kalian. Di, kamu harus menang ya di perlombaan nanti. Aku pasti dukung kamu kok. Ya, semoga aku jadi juaranya ya, Mat. Ya udah ya, semangat. Aku duluan. Ya. Bu. Ibu sehat? Batuknya gak berhenti dari kemarin. Alhamdulillah ibu sudah membaik Andi. Kamu jangan khawatir nak. Ya udah, ibu istirahat saja biar Andi yang ngerjain kerjaan di rumah. Jangan Andi,
Kamu harus tetap sekolah, Nak. Ibu banyak berharap sama kamu. Kamu harus meneruskan cita-citamu. Iya, Bu. Ya udah, Andi ke kamar dulu ya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Di, hari ini kamu nggak sekolah, Nak? Enggak, Bu. Sekolah lagi libur, Bu. Oh, gitu. Kalau gitu, setelah kamu beres sapu-sapu, nanti makan ya. Ibu udah siapin di dalam. Iya, Bu. Di, Andi. Di, kamu kenapa nggak masuk sekolah hari ini? Aku harus bantu ibu di kebun. Oh, tapi ingat ya, kamu harus lakukan persiapan buat lomba nanti. Iya, tahu kok. Tapi aku gak tega lihat ibu. Di, Andi. Ya udah ya, aku pulang duluan. Iya. Ya. Anak-anak, ada yang lihat Andi nggak? Kali ini Andi nggak masuk, Bu. Oh gitu. Ma? Mama? Ma? Lihat Andi nggak hari ini? Enggak, Bu. Mama hari ini belum lihat Andi lagi. Kemana ya anak itu? Yaudah kalau ketemu Andi bilangin ibu nyariin ya. Ya, Bu. Ibu pamit dulu ya. Mas? Nggak lihat Andi kamu, Mas? Enggak, Bu. Jadi lagi bantuin mamanya karena kondisi mamanya lagi kurang baik, Bu. Oh, mamanya lagi kurang sehat. Pantes aja Andi nggak ada masuk sekolah ya. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Andi? Bu, Andi, Bu. Andi. Di, Andi. Andi. Kamu ini kenapa? Udah 3 hari kamu gak masuk sekolah. Bu guru terus nanyain kamu, Di. Aku gak bisa sekolah lagi, Mat. Iya, kenapa, Di? Kamu murid pintar. Kamu pasti bisa lakuin semuanya, Di. Ibuku sedang sakit, Mat. Aku gak mau ditinggal ibu. Ya udah, Di. Terserah kamu. Apapun pilihan kamu, aku pasti selalu dukung kamu kok. Ya udah, makasih ya, Mat. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, sini duduk dulu sebentar. Ibu mau bicara. Udah lama ibu ngeliat kamu sekolah, Nak. Kamu libur. Iya, Bu. Libur kok. Kamu nggak bohong kan sama ibu? Kok libur lama sekali? Iya, Bu. Enggak. Oh ya sudah kalau begitu. Ibu, 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 bu, ibu, bu. Nak, walaupun kondisi ibu seperti ini, kamu harus tetap mentingin pendidikan kamu ya. Iya, Bu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Ini satu lubang
uang 1 ya. Iya, kamu jangan curang. Ini lebih loh. Yeay, sekarang giliran aku. Aduh, bosen nih. Apa kita keluar aja yuk buat main bareng sama yang lain, biar seru. Oh, kamu bosan, Put? Iya. Ayo kalau gitu kita cari teman yang lain. Wah, ayo kalau gitu. Let's go. Ayo. Halo, halo. Tadi di lapang aya nu itu lihat tuh. Iya, lihat. Tadi ada yang main galah totog. Pada lihat? Ada. Oh ada, iya. Padahal panas ya. Kenapa kalian nggak tertarik ikutan? Enggak, mending main game aja. Iya. Ya, kuota HP ku habis nih. Ya, sama punya aku juga udah mau habis. Ini juga sama. Kasihan habis berjamaah. Daripada gini mending kita ke kelas. Oh ya. Ayo. Lain kali kalian jangan main game mulu. Iya. Iya, jadi kita yang nggak bawa handphone jadi ikut gabung sama kalian. Terus kita mau main apa? Kita main yang lain aja. Seperti congkak atau gala juga gak kalah seru kok. Boleh tuh. Nanti aku bawa alat congkaknya ya. Iya. Ayo masuk kelas anak-anak. Ayo puput sama masuk kelas. Tadi ibu nyuruh ke kelas mau ngapain ya? Gak tahu. Iya, gak tahu. Udah nungguin. Ya cepat itu udah mau dimulai. Ini kasihan pada nungguin. Si Emang tadi saya susah dipanggil-panggil nggak ada. Marah-marah wae teh. Nih. Terus, maju. Ya. Kumaha maneh hirup teh rek kieu wae. Pal rencana-rencana naon? Info atau info. Kalau mau tenang ya. Nah, biasa. Digeser dikit. Sekarang rokok naik tinggi harganya. Mahal rokok. Iya. Kita masih aja ini jadi tukang parkir. Iya benar. Coba sudah cari pekerjaan lain, pasti kita sudah ditolak tanpa pekerjaan dan pendidikan. Bro, zaman sekarang mah kalau pendidikannya rendah sulit sekali untuk diterima pekerjaan. Apakah kita menjadi tukang parkir selamanya? Menang sabar harus parkir. 4.000. Rokok yang mamai tambah coba. Punten Kang, nembe ibu dengar obrolan akang-akang. Kebetulan ibu bisa membantu. Kebetulan ibu dari puskesmas pusat. Bu, punten, saya lagi pusing, Bu. Kalau mau pulang aja, Bu. Saya kalau mau bantu pun kita butuhnya uang, bukan ceramah, Bu. Iya gak? Ibu mending pulang aja, Bu. Ya, kalau begitu mah. Permisi, assalamualaikum.
Naon itu, Rek? Itu sebetulnya. Naon saya bantuan, Cik. Bantuan lagi. Kenapa teh motornya teh? Gak tahu ya Kang, ini motor saya tiba-tiba mati. Padahal tadi saya lihat bensinnya masih ada. Coba saya cek dulu boleh ya? Wah, ini mah teh businya teh harus ke bengkel. Apa saya mau bantu dorong ke bengkel aja? Atau mau ke rumah? Gak ngerepotin Kang. Nggak apa-apa, saya harus santai aja, saya bantu. Ya, makasih Kang. Ya. Ngomong-ngomong tadi teteh dari mana teh? Saya habis main Kang. Habis main. Ini masih jauh rumahnya teh dari sini? Deket kok, di depan, di Blok C. Sini belok kemana ini? Lurus aja Kang. Lurus, siap. Ini sebelah mana teh? Di depan aja Kang. Oh ini? Sampai sini Kang. Oh ya, siap. Udah deket sama rumah. Ya. Kang maaf ya ngerepotin, makasih banyak udah bantu. Ya nggak apa-apa teh, sama-sama. Aduh lupa belum nanya namanya siapa ya. Balik lagi aja ya gitu. Balik lagi ya. Teh namanya siapa teh? Teh ke rumah sup. Pulang aja lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Akang tukang parkir kan? Ya, yang kemarin. Sini Kang masuk. Kalau boleh tahu, Akangnya kesini mau apa ya? Saya mau tahu nama tetenya, boleh? Siapa? Boleh. Caca. Rehan. Loh, kok yang kemarin ya? Iya. Ini mah yang kemarin udah nolongin Caca. Ada apa ya? Tiba-tiba bertamu. Oh gini Bu, kenalin nama saya Rehan Bu. Maksud kedatangan saya ke sini, saya suka sama anak Ibu. Emangnya Narian kerja di mana? Saya kerja di depan Bu, parkiran Bu. Naraihan, sekolah lulusan apa? Saya sekolah lulusan SMP Bu. Tidak bisa lanjut untuk ke SMA Bu karena tidak ada biaya. Sekarang pemerintah memiliki program PKBM. Bisa Narihan sekolah di sana. Sudah tua gini emang masih bisa Bu untuk lanjut sekolah Bu? Masih Narihan, bisa sekolah di sana, sok sekolah di sana. Baik Bu, saya ingin sekolah Bu. Kalau begitu, mau mendekati anak ibu, Naraihan harus sukses dulu. Baik Bu, demi Caca saya akan menjadi lebih baik Bu. Terima kasih ya. Baik Bu, kalau begitu saya pamit untuk pulang dulu Bu ya. Cak, pulang dulu Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Mana wae? Mana wae bro? Gaduh. Bercanda. Gimana? Gimana? Ya, jadi rantai tadi geus ka rumah si Caca. Kata mamah teh, namun mau ngadeketin Caca, kudu sekolah heula. Mending kerja tuh bro. Kerja bro, kerja Mau sekarang mah tuh. carinya Umur, cari bro. uang. Bukan sekolah. Uang bro. Kalau ya ada sekolah, kerjaan mah. ada sekolah gratis. Sekolah gratis. PKBM. Enggak. Kalau mau ada kerjaan mah pas dihayu saya mah. Kalau sekolah mah NTW sendiri. Iya. Lanjut aja sendiri bro. Nggak akan ikut ya teh? Enggak. Ya udah. Lanjutan dulu bro. Ya, jalan dulu. Selamat. Selamatnya ada jalan. PKBM sangkar hurip membangun manusia. Saya. Terima kasih Bu. Selamat
ya. Nah, Kang ya, semoga sukses ya. Selamat ya. PKBM Sangkar Hurip ciptakan persaudaraan membentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bener ya. Kalau udah sukses gini bisa. Tuh besok yuk. Besok datang aja ke PKBM, saya antar ayo. Ayo. Oke, siap. Siap. Yuk. Hati-hati ya. Ya. Makasih Tata.